Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 hai. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Kembali lagi bersama saya Yunita di channel Miss Yunita. Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang bocoran soal pretest PPG bimbingan konseling. Karena jadwal pretest semakin dekat Bapak Ibu, maka saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk lebih mengintenskan jadwal belajarnya agar Bapak dan Ibu dapat sukses di pretest PPG 2023 ini. Bapak Ibu, sebelum belajar, saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk menyiapkan buku dan penanya agar nantinya jika ada hal-hal yang penting yang perlu dicatat, silakan Bapak Ibu catat berupa ringkasan materi atau mind mapping sehingga lebih memudahkan Bapak Ibu untuk mengingat materi apa saja yang sudah kita bahas di video kali ini. Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita masuki soal yang pertama jika Bapak Ibu sudah menyiapkan pena dan bukunya. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 1 Bapak Ibu. A. Memperbaiki praktek pelayanan bimbingan konseling di sekolah. B. Peningkatan pelayanan profesional BK di sekolah. C. Mengembangkan keterampilan guru BK berdasarkan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru BK selama menjalankan tugas pokoknya. Nah, pada poin-poin di atas merupakan A. Tahap-tahap penelitian tindakan bimbingan konseling. B. Prinsip penelitian tindakan bimbingan konseling. C. Tujuan penelitian tindakan bimbingan konseling. D. Karakteristik penelitian tindakan bimbingan konseling. Nah, Bapak Ibu, silahkan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, B, C, atau D. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah C. Tujuan penelitian tindakan bimbingan dan konseling. Nah, Bapak Ibu, pada poin-poin di atas merupakan tujuan dari PTBK. Jadi Bapak Ibu, PTBK itu sendiri memiliki tujuan yang pertama adalah memperbaiki praktek pelayanan bimbingan dan konseling. Misalnya, jika pada pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang telah kita laksanakan masih ada hal-hal yang harus diperbaiki. Jadi, dengan demikian kita bisa menyusun penelitian tindakan bimbingan konseling untuk memperbaiki praktek pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yang belum maksimal tadi, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua juga yaitu tujuan dari PTBK yang kedua adalah meningkatkan pelayanan profesional BK di sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan adanya PTBK dapat meningkatkan pelayanan profesional BK di sekolah karena layanan-layanan yang diberikan sudah diperbaiki dan diteliti secara ilmiah. Kemudian Bapak Ibu, tujuan dari PTBK yang selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan guru BK berdasarkan persoalan-persoalan atau permasalahan yang dihadapi guru BK selama menjalankan tugas pokoknya. Jadi, dari PTBK ini dapat juga mengembangkan keterampilan guru BK Bapak Ibu. Sehingga guru BK dapat mengasah keterampilannya, dapat mengupdate ilmunya melalui PTBK yang telah kita susun. Lanjut Bapak Ibu, soal nomor 2. Berikut ini tahap-tahap penelitian tindakan bimbingan konseling atau PTBK secara berturut-turut adalah A. Perencanaan, tindakan, refleksi, pengamatan. B. Perencanaan, pengamatan, tindakan, refleksi. C. Perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. D. Perencanaan, refleksi, pengamatan, tindakan. Nah, Bapak Ibu, silahkan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A,
B, C, atau D? Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah C. Perencanaan, tindakan, pengamatan, kemudian refleksi. Pada penelitian tindakan bimbingan konseling atau PTBK, tahap-tahapnya meliputi yang pertama, kita harus merencanakan terlebih dahulu penelitian tindakan bimbingan konseling yang akan kita laksanakan. Kemudian barulah kita melaksanakan tindakan. Kemudian setelah tindakan kita laksanakan, kita tambah dengan melakukan pengamatan. Setelah itu barulah kita melakukan refleksi terhadap penelitian tindakan bimbingan konseling atau PTBK yang telah kita laksanakan. Bapak Ibu, menurut Kemis dan McTaggart dalam bukunya, penelitian tindakan pada hakikatnya berupa rangkaian kegiatan yang terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Keempat langkah tersebut dipandang sebagai satu siklus penelitian tindakan. Dengan demikian, pengertian siklus pada penelitian tindakan adalah suatu putaran kegiatan yang terdiri dari keempat tahap ini. Secara jelas, langkah-langkah tersebut kalau digambarkan adalah seperti ini. Dimulai dari perencanaan, kemudian tindakan, kemudian pengamatan, dan kemudian refleksi. Ini adalah satu siklus. Jika kita ingin melanjutkan ke siklus berikutnya, maka kita mulai lagi dengan tahap perencanaan, tindakan, pengamatan, kemudian yang terakhir refleksi. Kita lanjut Bapak Ibu soal nomor 3. Berikut ini yang termasuk karakteristik dalam penelitian tindakan bimbingan konseling atau PTBK kecuali A. Masalah muncul dari dalam praktek guru sendiri. B. Adanya refleksi diri. C. Berorientasi pada pemecahan masalah. D. PTBK dilakukan untuk menambah angka kredit. Nah, Bapak Ibu silahkan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, B, C, atau D. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah D. PTBK dilakukan untuk menambah angka kredit. Bapak Ibu, pada soal ini yang diminta oleh soal adalah kecuali. Berarti yang bukan merupakan termasuk karakteristik dalam PTBK. Jadi Bapak Ibu ada beberapa karakteristik dalam PTBK tersebut, kecuali adalah PTBK tersebut dilakukan bukan untuk menambah angka kredit saja ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya untuk kenaikan pangkat guru BK saja, tetapi lebih dari itu karakteristik dalam PTBK ini sangat banyak sekali Bapak Ibu. Penjelasannya akan kita bahas bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa karakteristik dalam PTBK. Yang pertama, Bapak Ibu, masalah muncul dari dalam praktek guru itu sendiri. Dalam penelitian, salah satu kesulitan yang sering muncul pada saat akan melakukan penelitian adalah menentukan sumber masalah. Peneliti pemula atau mereka yang belum pernah meneliti seringkali mengalami kesulitan untuk menentukan masalahnya. Dalam penelitian tindakan tidak akan terjadi kesulitan seperti di atas, karena dalam penelitian tindakan ini masalah bisa bersumber dari pengalaman atau permasalahan yang dialami oleh guru selama menjalankan tugas profesionalnya dalam pembelajaran. Dan bagi guru BK, tentu diperoleh berdasar atas pengalaman atau permasalahan yang ditemui selama menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan BK di sekolah. Nah, kemudian karakteristik yang kedua adalah adanya refleksi diri. Refleksi ini dilakukan dalam rangka mengidentifikasi masalah. Sebagai seorang guru BK yang peduli dengan profesinya, maka harus senantiasa melakukan perbaikan terhadap segala sesuatu yang dirasa ada mengganggu pikirannya.
Gangguan tersebut muncul seperti adanya gap antara hubungan dan kenyataan. Misalnya, pada saat guru BK memberikan layanan klasikal yang berisi tentang informasi penting bagi siswa, seharusnya siswa terlihat aktif, namun Kenyataannya, siswa cenderung kurang memperhatikan guru BK, cenderung pasif, ramai, dan banyak siswa yang meninggalkan jam BK. Gap ini kemudian mengganggu guru BK. Guru BK akhirnya timbul pertanyaan, mengapa siswa tidak berminat, apa yang salah, apa dampaknya jika terus-menerus seperti itu, dan akhirnya guru BK harus berpikir bagaimana caranya agar siswa berminat pada layanan yang diberikan kepada siswa. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga Bapak Ibu yaitu berorientasi pada pemecahan masalah. Penelitian tindakan baik kelas maupun bimbingan konseling bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Sebagai contoh, apabila yang muncul adalah masalah rendahnya minat siswa terhadap layanan klasikal yang ditandai dengan siswa yang pasif, main sendiri, ramai, acuh tak acuh pada materi layanan, tidak mau terlibat dalam kegiatan saat layanan klasikal. Maka, layanan penelitian bimbingan kelas yang harus berorientasi pada masalah minatlah yang harus dilaksanakan, yaitu meningkatkan minat siswa mengikuti layanan klasikal. Kemudian Bapak Ibu, untuk karakteristik yang keempat yaitu berorientasi pada peningkatan kualitas dan harus menghasilkan perubahan. Apabila karakteristik tersebut sudah berjalan dengan baik, maka secara implisit di dalamnya sudah terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian Bapak Ibu, untuk karakteristik selanjutnya yaitu karakteristik yang kelima, menggunakan berbagai cara pengumpulan data. Penelitian tindakan kelas maupun PTBK memerlukan berbagai jenis teknik atau alat dalam pengumpulan data, baik pada saat refleksi awal maupun saat melakukan tahap pengamatan. Dalam tahap pengamatan dapat menggunakan berbagai teknik pengumpul data, misalnya observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Kemudian Bapak Ibu, untuk karakteristik PTBK yang keenam yaitu memiliki siklus. Salah satu karakteristik utama yang dimiliki penelitian tindakan adalah adanya siklus atau putaran. Nah, jadi ciri-ciri khusus dari PTBK atau PTK ini Bapak Ibu, yang pertama adalah adanya siklus yang meliputi dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Bapak Ibu, kita lanjut soal nomor 4. Secara spesifik, PTBK dapat memperbaiki praktik layanan klasikal, kelompok, maupun individual. Melalui perbaikan praktik ini secara langsung maupun tidak langsung juga dapat meningkatkan profesional guru BK. Hal tersebut merupakan manfaat PTBK dari A. Guru BK itu sendiri. B. Siswa yang dilayani. C. Sekolah. D. Semua jawaban benar. Nah, Bapak Ibu silahkan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, B, C, atau D. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah D. Semua jawaban benar. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu, jika kita telah opsinya satu persatu dari guru BK itu sendiri, nah ini benar ya Bapak Ibu, dengan adanya PTBK, guru BK itu sendiri dapat meningkatkan keterampilannya dalam menyusun PTBK sehingga praktek layanan klasikal, kelompok, maupun individual dapat diperbaiki dalam prakteknya. Begitu juga untuk opsi B, siswa yang dilayani. Jadi, jika praktek layanan klasikal, kelompok, maupun individual dapat diperbaiki prakteknya, maka secara tidak langsung itu pun akan memberi manfaat kepada siswa itu sendiri agar layanan konseling yang siswa itu sendiri dapatkan lebih semakin optimal. Kemudian untuk
C. Sekolah. Ini juga secara tidak langsung ya Bapak Ibu dapat memberikan manfaat agar sekolah tempat guru BK dan siswa tersebut semakin berkembang, karena jika siswa dan guru di suatu sekolah berkembang, maka sekolah tersebut akan semakin maju Bapak Ibu. Maka jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah D. Semua jawaban benar. Next Bapak Ibu, soal nomor 5. Berikut ini merupakan perbedaan PTBK dengan penelitian lainnya adalah A. PTBK dilakukan oleh guru BK, sedangkan penelitian lain dilakukan oleh siapa saja. B. PTBK dilakukan di kelas, sedangkan penelitian lainnya dapat dilakukan di mana saja. C. PTBK menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian lainnya bisa saja menggunakan metode kuantitatif dan lain sebagainya. D. A, B, C benar. Nah, Bapak Ibu silahkan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah opsi A, opsi B, opsi C, atau opsi D. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah D. A, B, C benar. Mengapa demikian? Mari kita bahas bersama-sama. Bapak Ibu, secara teori terdapat beberapa perbedaan antara penelitian tindakan dengan penelitian lainnya. Yang pertama adalah apa? Penelitian tindakan dan penelitian lainnya. Siapa? Jadi penelitian tindakan dilakukan oleh guru dan penelitian lainnya dilakukan bisa saja oleh mahasiswa atau ilmuwan. Kemudian di mana penelitian tindakan dilakukan di sekolah dan kelas, kemudian penelitian lainnya dapat dilakukan dalam lingkungan di mana variabel-variabel penelitiannya dapat dikontrol, baik itu lapangan maupun laboratorium misalnya. Kemudian bagaimana untuk penelitian tindakan menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan apa yang terjadi dengan memaknai akibat dari suatu intervensi atau tindakan yang dilakukan. Kemudian untuk penelitian lainnya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis tingkat signifikansi antara secara statistik hubungan sebab akibat antara variabel-variabel. Nah, kemudian mengapa jadi penelitian tindakan ini untuk mengambil suatu tindakan dan mendapat akibat positif dari perubahan dalam pembelajaran. Kemudian, mengapa penelitian lainnya untuk melaporkan dan membuat kesimpulan umum yang dapat digeneralisasi pada populasi yang lebih besar. Nah, ini dia ya Bapak Ibu, pada tabel ini bisa kita lihat secara langsung perbedaan antara penelitian tindakan, misalnya penelitian tindakan bimbingan konseling dengan penelitian lainnya. Lanjut Bapak Ibu, soal nomor 6. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian, menentukan tindakan dan menuliskan kajian teoritik, merumuskan hipotesis tindakan, menuliskan indikator keberhasilan, merencanakan tindakan, merencanakan alat perekam data, dan merencanakan teknik refleksi. Tahapan berikut merupakan tahapan dari PTBK, yaitu A. Pengamatan PTBK, B. Perencanaan PTBK, C. Refleksi PTBK, D. Tindakan PTBK. Nah, Bapak Ibu silahkan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, B, C, atau D. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah B, perencanaan PTBK.
Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu di sini masih dalam tahap perencanaan ya, ditandai dengan kata-kata mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menentukan tindakan dan menuliskan kajian teoritik, hipotesis, indikator keberhasilan, merencanakan tindakan, merencanakan alat perekam data, dan kemudian juga merencanakan teknik refleksi. Nah, kesemuanya ini merupakan bagian dari tahapan PTBK yaitu perencanaan PTBK. Kita lanjut Bapak Ibu soal nomor 7. Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data dalam PTBK yaitu kecuali A. Observasi, B. Wawancara, C. Informasi dari teman, D. Catatan anekdot. Nah, Bapak Ibu silahkan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, B, C, atau D. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Jadi Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah C, yaitu informasi dari teman. Mengapa demikian? Karena yang diminta oleh soal adalah kecuali, berarti yang bukan merupakan teknik pengumpulan data dalam PTBK. Satu-satunya pada opsi ini yang bukan merupakan teknik pengumpulan data adalah informasi dari teman. Karena informasi dari teman ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika kita lihat opsinya satu persatu, pada opsi A, observasi. Nah, observasi ini atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data utama dalam PTBK. Kemudian juga wawancara. Wawancara ini juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam PTBK. Kemudian pada opsi D ada catatan anekdot. Nah, catatan anekdot ini juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam PTBK. Maka, satu-satunya yang bukan teknik pengumpulan data dalam PTBK yaitu C, informasi dari teman. Lanjut Bapak Ibu, soal nomor 8. Hasil observasi awal ditemukan bahwa kondisi siswa kelas 12 SMKX masih ditemukan siswa yang kesulitan dalam mempersiapkan perencanaan karirnya. Siswa kesulitan pada beberapa pilihan dalam perencanaan karir di antaranya pilihan untuk melanjutkan studi, pilihan tentang dunia kerja, pilihan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, serta bakat dan minat. Topik PTBK yang mungkin relevan dengan masalah siswa tersebut adalah A. Penerapan layanan konseling individual dalam perencanaan karir siswa kelas 12 di SMKX. B. Penerapan layanan konseling kelompok dalam meningkatkan minat karir siswa di SMKX. C. Penerapan teori karir John Holland dengan media saku kecerdasan dalam layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan perencanaan karir siswa kelas 12 di SMKX. D. Penerapan layanan bimbingan klasikal dengan materi tes minat dan bakat dalam meningkatkan minat karir siswa kelas 12 di SMKX. Nah, Bapak Ibu silahkan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, B, C, atau D. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar pada pertanyaan ini adalah C, yaitu penerapan teori karir John Holland dengan media saku kecerdasan dalam layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan perencanaan karir siswa kelas 12 di SMKX. Mengapa demikian? Nah, jika kita telah opsinya satu persatu Bapak Ibu, pada opsi A, penerapan layanan konseling individual. Nah, ini merupakan jawaban yang salah ya Bapak Ibu. Karena untuk kasus ini ditemukan beberapa siswa, banyak siswa ya Bapak Ibu, bukan hanya satu orang siswa saja. Maka jawaban untuk opsi A adalah jawaban yang salah. Kemudian untuk opsi B juga demikian Bapak Ibu, penerapan layanan konseling kelompok dalam meningkatkan minat karir siswa. Nah, ini tidak dijelaskan di sini Bapak Ibu strateginya apa, media yang digunakan apa. Jadi pada opsi B ini belum sempurna untuk
topiknya Bapak Ibu, belum sempurna untuk penulisan judul topiknya Bapak Ibu. Kemudian juga begitu dengan opsi D, penerapan layanan bimbingan klasikal dengan materi tes minat dan bakat. Nah, ini merupakan jawaban yang salah juga Bapak Ibu, karena satu-satunya jawaban yang benar adalah penerapan teori karir John Holland dengan media saku kecerdasan dalam layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan perencanaan karir siswa. Karena Bapak Ibu, pada opsi C ini dijelaskan secara rinci media yang digunakan. Nah, jadi dalam penelitian tindakan bimbingan konseling itu Bapak Ibu, kita harus menyiapkan apa yang ingin kita teliti, entah itu medianya, entah itu strateginya, entah itu tekniknya. Nah, maka di sini hanya opsi C lah yang sudah melengkapi semua komponen dari judul PTBK yang baik, yaitu penerapan teori karir John Holland dengan media saku kecerdasan dalam layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan perencanaan karir siswa kelas 12 di SMKX. Bapak Ibu, kita lanjut soal nomor 9. Berikut ini yang merupakan bagian bab 4, laporan hasil penelitian tindakan bimbingan konseling adalah A. Hasil penelitian yang meliputi 1. Paparan data, 2. Uji hipotesis, 3. Pembahasan. B. Hasil penelitian yang meliputi 1. Paparan data, 2. Uji hipotesis, 3. Hipotesis tindakan, 4. Pembahasan. C. Hasil penelitian yang meliputi 1. Rancangan penelitian, 2. Paparan data, 3. Uji hipotesis, dan 4. Pembahasan. D. Hasil penelitian yang meliputi 1. Paparan data, 2. Uji hipotesis, 3. Pembahasan, 4. Kesimpulan dan saran. Nah, Bapak Ibu silahkan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, B, C, atau D. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, yaitu hasil penelitian yang meliputi 1. Paparan data, 2. Uji hipotesis, 3. Pembahasan. Nah, jadi Bapak Ibu, karena yang diminta soal ini adalah bab 4, maka bab 4 itu terdiri dari hasil penelitian. Maka penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ingin menyusun laporan hasil PTBK atau penelitian tindakan bimbingan konseling yang telah kita laksanakan, maka kira-kira bagian-bagiannya akan seperti ini yang terdiri dari bagian awal yang meliputi halaman judul, abstrak, prakata, daftar isi, kemudian ada juga bagian utama yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian untuk bab 2 terdiri dari kerangka teoritik dan hipotesis tindakan. Yang ke bab 3, metode penelitian yang meliputi setting penelitian, rancangan penelitian, perencanaan dan pelaksanaan tindakan, prosedur observasi dan refleksi, kemudian prosedur analisis data. Kemudian yang diminta soal tadi Bapak Ibu untuk bab 4 yang terdiri dari hasil penelitian yang meliputi 1. Paparan data, 2. Uji hipotesis, dan yang ketiga pembahasan. Kemudian untuk bab 5 terdiri dari bagian penutup yaitu simpulan dan saran. Kemudian laporan hasil PTBK juga terdiri dari bagian akhir yaitu daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Kita lanjut Bapak Ibu soal nomor 10 yang merupakan perbedaan atau persamaan antara laporan hasil PTBK dengan penulisan artikel ilmiah hasil penelitian adalah A. Artikel ilmiah hasil penelitian dituliskan secara ringkas agar menghemat kertas sedangkan PTBK disusun selengkap mungkin. B. Judul PTBK disusun secara lugas saintifik, begitupun dengan artikel hasil penelitian.
C. PTBK disertai dengan kajian teori sedangkan artikel ilmiah hasil penelitian tidak terdapat kajian teori. D. Waktu penyusunan laporan PTBK cukup lama sedangkan artikel hasil penelitian tidak. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah C, yaitu PTBK disertai dengan kajian teori sedangkan artikel ilmiah hasil penelitian tidak terdapat kajian teori. Nah, untuk penjelasannya mari kita bahas. Nah, Bapak Ibu, untuk penjelasannya kira-kira jika digambarkan akan seperti ini. Yang pertama, dari segi komponen judul, nah jadi laporan hasil penelitian tindakan bimbingan kelas atau bimbingan konseling, untuk judulnya disajikan secara lugas dan saintifik karena di sana akan terdapat di mana pelaksanaannya, siapa yang diteliti, dan lain sebagainya. Kemudian untuk judul artikel hasil penelitian, ini disusun secara singkat dan menarik tanpa perlu lugas dan saintifik ya Bapak Ibu. Kemudian untuk komponen yang kedua yaitu sistematika penulisan. Untuk penelitian tindakan bimbingan konseling meliputi satu pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran. Berbeda dengan artikel yang meliputi pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lanjut soal nomor 11. Karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman yang berlaku disebut A. Jurnal harian, B. Makalah ilmiah, C. Skripsi, D. Artikel ilmiah. Nah, Bapak Ibu silahkan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, B, C, atau D. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah D, yaitu artikel ilmiah. Mengapa demikian? Jika kita telah opsinya satu persatu, pada opsi A, jurnal harian. Nah, ini merupakan jawaban yang salah ya Bapak Ibu, karena jurnal harian ini tidak bersifat ilmiah. Di sini ada kata-kata mengikuti pedoman ilmiah. Berarti A adalah jawaban yang salah. Kemudian B, makalah ilmiah. Nah, ini juga merupakan jawaban yang salah karena di sini dalam bentuk jurnal ataupun kumpulan artikel ya Bapak Ibu. Kemudian untuk opsi C, skripsi. Nah, ini juga merupakan jawaban yang salah Bapak Ibu. Nah, satu-satunya jawaban yang benar adalah D, yaitu artikel ilmiah. Artikel merupakan sebuah karya tulis yang membuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Artikel merupakan representasi hasil pemikiran suatu objek kajian kepada pembaca melalui bahasa tulis dengan mengikuti sistematika dan kaidah penulisan ilmiah. Artikel juga dimaknai sebagai sebuah karya tulis ilmiah yang unik dan terintegrasi dari fakta dan bukti yang ada di luar diri penulis dan pengertian personal yang dihasilkan dari pemikiran penulisnya. Artikel merupakan perpaduan antara fakta dan gagasan atau pendapat. Artikel ilmiah merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang berisi gagasan atau fakta yang bersifat ilmiah dan ditulis secara sistematis berdasarkan kaidah penulisan ilmiah. Artikel ilmiah pada umumnya disusun dengan maksud untuk dipublikasikan melalui jurnal atau majalah. Nah, itu ya Bapak Ibu, pengertian dari artikel yaitu artikel ilmiah.
Bapak Ibu, kita lanjut soal nomor 12. Diperoleh data sebagai berikut. Satu, siswa tidak memiliki minat untuk mengikuti kegiatan bimbingan konseling. Dua, saat kegiatan bimbingan konseling, siswa cenderung diam dan tidak aktif dalam kegiatan. Topik bahasan PTBK yang sesuai untuk masalah ini adalah A. Penggunaan teknik role playing untuk meningkatkan minat siswa mengikuti layanan bimbingan kelompok di kelas 10 SMKX. B. Pelaksanaan layanan konseling individual dengan teknik empty chair dalam meningkatkan minat siswa di kelas 10 SMKX. C. Pelaksanaan layanan konseling individual dengan teknik bermain proyeksi dalam meningkatkan minat siswa di kelas 10 SMKX. D. Pelaksanaan layanan konseling individual pendekatan realitas dalam meningkatkan minat siswa di kelas 10 SMKX. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan ini, apakah jawaban yang benar adalah A, B, C, atau D? Silahkan Bapak Ibu untuk menjawabnya di kolom komentar. Nanti di kolom komentar kita akan sama-sama berdiskusi untuk menjawab pertanyaan nomor 12 ini. Langsung ke kolom komentar Bapak Ibu dan tuliskan jawaban yang paling benar menurut Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa Bapak Ibu untuk terus mendukung channel ini agar semakin berkembang dan dapat bermanfaat bagi banyak orang dengan cara subscribe, like, komen, dan share kepada siapa saja yang membutuhkan persiapan menuju pretest PPG 2023 yang akan segera dilaksanakan. Terima kasih Bapak Ibu. See you next video. Bye.